Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, keluarga kita juga diberikan kesehatan sehingga insya Allah kita dapat melaksanakan apa yang menjadi planning kita tanpa ada halangan apapun insya Allah hari ini. Kemudian salam sholawat juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin di sini Bu Ika tidak bisa rawuh dalam pertemuan hari ini dikarenakan ada keluarganya yang sedang sakit di rumah sakit sehingga ini mohon izin saya yang memimpin J. Untuk susunan acara hari ini, insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan untuk persamaan persepsi pembimbingan klinik bagi dosen PA. Insya Allah nanti mahasiswa kami, Bapak Ibu, sejumlah 180 mahasiswa akan melaksanakan praktek klinik KMB. Tapi sebelum itu, saya bacakan dulu untuk susunan acaranya. Yang pertama kita ada pembukaan, kemudian yang kedua kita ada self reminder atau tausiah, sebenarnya bukan tausiah ya, tapi saling mengingatkan satu sama lain ngaten. Terus kemudian yang ketiga ada pembacaan visi misi dari program studi, kemudian selanjutnya adalah acara inti. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan penutup. Baik, untuk pembukaan Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka kegiatan rapat kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, semoga bareng lancar ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu, ini sebenarnya ini mengingatkan diri saya sendiri terkait dengan bersyukur. Pada saat kita mau berpidato atau kita mau memberikan ceramah, mesti kita selalu pertama-tama mari kita ucapkan syukur atau marilah Bapak Ibu kita ucapkan syukur. Nah Bapak Ibu terkait dengan syukur ini, sebenarnya syukur itu sesuatu yang gampang-gampang susah dilaksanakan. Tetapi apabila kita tetap bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, entah itu keadaan baik, entah itu keadaan tidak baik, yang kita yakini adalah bahwa apa yang ada di hadapan kita itu adalah ketentuan dari Allah dan kita melaksanakan semua dengan sebaik mungkin, insya Allah nanti jadi pahala untuk kita semua. Di sini Bapak Ibu izin, ini saya membaca terkait sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Oleh sebab itu kita rasanya wajib dan kita harus terus latihan, kita harus terus-menerus sekolah, melatih untuk bersyukur, melatih untuk menikmati proses yang ada dalam kehidupan kita, sehingga nanti kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, yang lebih bisa memahami kondisi orang lain, sehingga tidak lagi nanti dalam dalam organisasi itu saling berbicara tidak nyaman gitu. Kalau kita bersyukur, kita memahami kondisi kita, insya Allah kita nanti jadi lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan juga. Kemudian juga ini saya membacakan arti dari surat Ibrahim ayat 7 yang menyebutkan, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Terkait bersyukur ini juga kadang misal hari ini kita sedang ada masalah di pekerjaan, lupa juga kita untuk bersyukur. Semoga kita tidak termasuk yang seperti itu Bapak Ibu. Bahwa bersyukur itu tidak hanya masalah materi atau finansial, tetapi bersyukur kita masih diberi sehat, bersyukur kita masih diberikan mampu untuk nafas tanpa halangan apapun, diberikan teman yang baik, diberikan teman yang soleh, yang salehah, yang mengingatkan pada kebaikan, kemudian diberikan keluarga yang saling mencintai satu sama lain. Itu juga anugerah yang tidak ternilai dengan nominal uang. Baik, mungkin itu Bapak Ibu untuk pengingat kita bersama. Kemudian terkait dengan praktek KMB ini Bapak Ibu, Derek mengingatkan juga bahwa kami dari program studi itu memiliki visi misi untuk prodi sarjana keperawatan nurse. Visinya yaitu mewujudkan program studi nurse yang unggul dalam bidang manajemen bencana untuk menghasilkan sumber daya yang berakhlakul karimah, kompetitif di tingkat nasional pada tahun 2030
Nah, terkait dengan visi tersebut, kami dari program studi melaksanakan beberapa kegiatan yang tertuang dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Nah, salah satunya ini adalah untuk praktek klinik medical bedah ini, nggih, yang masuk dalam kurikulum sarjana keperawatan. Baik, kemudian selanjutnya adalah nanti acara inti yang akan dipimpin oleh Pak Fida Hussein, nanti yang akan memaparkan terkait bagaimana teknisnya. Derek menginfokan saja bahwa secara garis besar selama 4 minggu, mulai dari tanggal 28 Februari hingga 26 Maret, insya Allah ada praktek klinik untuk medical bedah, jumlah mahasiswanya sekitar 108. Adapun nanti rumah sakit atau pembagian rumah sakitnya, mungkin Pak Fida yang akan menjelaskan detailnya beserta kompetensinya. Baik, mungkin untuk menyingkat waktu, Pak Fida, saged dimulai untuk sharing, Pak Fida. Oke, siap, sudah kelihatan. Monggo Pak Fida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan terima kasih Bu Kati atas waktu yang diberikan. Di sini kami akan menyampaikan koordinasi untuk praktek mahasiswa kami semester 6 untuk stase keperawatan medikal bedah yang insya Allah akan berlangsung selama 4 minggu, mulai tanggal 28 Februari sampai selama 4 minggu sampai tanggal 26 Maret 2022. Yang insya Allah semoga nanti untuk prosesnya bisa offline. Ini mempertimbangkan nanti kondisinya ini untuk Omikron ini sedang meningkat, tapi semoga nanti untuk kondisi waktunya nanti akan menyesuaikan, kami infokan lebih lanjut di grup. Untuk stase keperawatan medikal bedah sendiri, ini adalah untuk pemberian asuhan keperawatan untuk pasien dewasa dengan berbagai sistem. Untuk rumah sakit, nanti untuk capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep etika pada keperawatan medikal bedah, mampu menjelaskan anatomi fisiologi keperawatan medikal mulai dari sistem kardiovaskuler, pernafasan, pencernaan, imunologi, sistem saraf, kekemihan, endokrin, dan penginderaan. Mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada pasien dalam lingkup keperawatan medikal. Lalu mahasiswa mampu melakukan dokumentasi asuhan keperawatan medikal yang telah dilakukan. Untuk tempat dan waktu praktik, untuk praktek keperawatan medikal bedah atau KMB dilaksanakan di Rumah Sakit Sesoloraya yang bekerja sama dengan Universitas Aisyah Surabaya. Adapun untuk prakteknya nanti selama 4 minggu, mulai 28 Februari sampai 26 Maret 2022. Berikut untuk pembagian. Ada RSUD Karanganyar nanti dengan Ibu Rina untuk pembimbing akademiknya, RSUD Wonogiri nanti dengan Bapak Waluyo, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo dengan Ibu Ida Nur Imamah, Rumah Sakit DKT Surakarta dengan Bu Rina. Jadi untuk pembimbingan nanti ada yang satu rumah sakit, ada yang 2 rumah sakit, menyesuaikan jumlah mahasiswanya. Nanti untuk proses supervisinya bisa dilakukan secara daring. Jadi misal ada 2 rumah sakit yang dibimbing, nanti bisa supervisi secara bersama-sama. Lalu untuk RSUD Salatiga dengan saya sendiri, PKU Asia Boyolali atau Singkel dengan Pak Primidian, Pak Anza, lalu PKU Muhammadiyah Selogiri dengan Ibu Ida Nur Imamah, PKU Muhammadiyah Sragen dengan Ibu Siti, Rumah Sakit Nirmala Suri dengan Pak Pangga, RSUD Simo dengan Bu Laila, lalu Asalam Gemolong dengan Bu Yuli Mustika, RSUD Gemolong dengan saya, DKT Asmir Salatiga dengan Pak Pangga. Untuk yang Nirmala Suri nanti masih menunggu konfirmasi dari Bu Ika, karena kemarin masih belum fix atau belum ACC seperti itu. Untuk total mahasiswa kami ada 108. Untuk masing-masing pembimbing nanti bisa membimbing tentang 9 sampai 14 mahasiswa, menyesuaikan dari penerimaan atau rumah sakit
yang ACC-nya seperti itu. Karena tidak ada yang bisa menerima 10 mahasiswa, 12 mahasiswa, tapi ada juga yang rumah sakit tersebut hanya menerima 5 mahasiswa. Untuk daftar kompetensinya, mahasiswa di rumah sakit bisa observasi, membantu, ataupun bisa melakukan mandiri. Nanti menyesuaikan, misalnya yang invasif bisa membantu ataupun melakukan dengan observasi. Yang pertama yaitu untuk pemeriksaan fisik paru, fisioterapi dada, perawatan WSD, range of motion, nebulizer, bladder training, pemeriksaan fisik abdomen, perawatan kolostomi, irigasi lambung, dan perawatan KDM. Selanjutnya ada perawatan luka bakar, pemeriksaan nervus, lalu pemeriksaan GCS, irigasi mata, irigasi telinga, pengkajian kekuatan otot, pemeriksaan fisik jantung, pemeriksaan JVP, balut bidet, pemasangan gips, dan pemasangan EKG. Untuk target kompetensinya ini bisa dilakukan dengan CI ataupun dengan perawat yang sedang berjaga dengan mahasiswa saat shift tersebut. Adapun mahasiswa yang praktek kali ini sebelumnya sudah melakukan praktek keperawatan dasar pada bulan November selama 3 minggu. Jadi untuk praktek kali ini adalah praktek yang kedua kali. Adapun untuk proses bimbingannya, mahasiswa melakukan pre-conference berupa menyampaikan laporan pendahuluan yang telah dibuat pada hari kedua praktek. Lalu untuk pelaksanaan bimbingan di klinik bisa dengan BST ataupun DOPS. BST ini adalah proses bimbingan terkait pengkajian kepada pasien. Lalu DOPS itu terkait bimbingan tindakan untuk melakukan intervensi kepada pasien. Lalu melakukan post conference atau menyampaikan kendala-kendala atau hal-hal yang telah dilakukan selama praktik dalam satu hari tersebut. Lalu berdiskusi dengan CI atau pembimbing akademik terkait masalah yang dihadapi atau dialami pada pasien dan tindakan yang akan dilakukan untuk melakukan intervensi pada pasien itu perlu didiskusikan dengan CI dan pembimbing akademik. Lalu melakukan evaluasi ujian praktek dengan CI dan dengan PA bisa melakukan responsi secara daring. Untuk kegiatan supervisi pembimbing akademik dilaksanakan secara online atau daring. Adapun tata tertib mahasiswa datang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kehadiran harus 100%. Mahasiswa yang ingin meninggalkan kegiatan praktik harus dengan seizin pembimbing klinik. Setiap mahasiswa apabila tidak masuk, bila sakit menggunakan surat keterangan dokter dan mengganti 1 hari dikalikan jumlah ketidakhadiran. Lalu izin yang diketahui orang tua mengganti 2 kali ketidakhadiran, tanpa keterangan mengganti 3 kali ke jumlah ketidakhadiran. Adapun penggantian ketidakhadiran dilaksanakan di luar jadwal dinas. Praktek untuk seragamnya menyesuaikan dengan ketentuan dari kampus. Membawa APD dan nursing kit mandiri. Mahasiswa menurut tata tertib selain dari tata tertib yang dari kampus juga tata tertib yang ditentukan oleh rumah sakit. Bisa dilakukan teguran, membuat surat pernyataan, tidak diperkenankan ikut praktik dan ada sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan. Kehadiran saat supervisi pembimbing akademik menjadi salah satu penilaian dari kondite atau sikap mahasiswa. Adapun tugas mahasiswa ini mengisi presensi yang ada di buku, nanti ditandatangani oleh pembimbing klinik. Melakukan pre dan post conference, mengikuti operan dari perawat, lalu membuat laporan individu yang terdiri kegiatan harian, ini mengetahui isi ruangan atau perawat yang ada di logbook masing-masing mahasiswa. Untuk logbook, contoh logbook kemarin kami kirimkan di grup ya. Lalu untuk minggu pertama, ini bisa membuat laporan pendahuluan dan laporan kasus. Ini bisa ACC oleh pembimbing klinik dan pembimbing akademik. Untuk semua laporan nantinya diketik. Lalu untuk minggu kedua, ini resum pasien. Ini wajib ACC CI, resum untuk kelolaan 1 hari dan tidak membuat laporan pendahuluan. Untuk minggu ketiga bisa melakukan evaluasi atau ujian kepada pasien dan
laporan hasil untuk ujiannya tadi dibuat resume. Untuk minggu keempat, resume pasien, ini juga ACC GI. Selain itu juga ada tugas kelompok, ini satu tugas kelompok, ini melakukan penkes. Untuk kelompoknya nanti menyesuaikan pembagian ruangannya. Ini penkesnya bisa ke pasien dan keluarga, atau di dalam satu ruang perawatan, jadi tidak mengumpulkan banyak orang. Nanti mahasiswa bisa membuat SAP terlebih dahulu, atau satuan acara pembelajaran. Untuk pengumpulan laporan nanti +2 setelah praktek. Untuk dosen pembimbingnya yang dari kampus bisa dikumpulkan dalam bentuk hard dijilid warna hijau. Lalu untuk pembimbing yang dari NIDK nanti menyesuaikan apakah menghendaki laporan hard atau bisa juga menggunakan dalam bentuk soft file. Adapun untuk penilaiannya, ini nilai proses 30%, lalu untuk evaluasi 70%. Untuk kondite 10%, target kompetensi 15%, untuk buku harian atau kegiatan 5%, nilai ASKEP 20%, resume 10%, nilai analisa sintesa 5%, penkes 5%, evaluasi 10%. Ya, tadi tambahan untuk target kompetensi di sini ada 21. Salah satu dari target kompetensi tersebut mahasiswa membuat analisa sintesa. Jadi bagaimana, apa tujuan dari tindakan yang dilakukan, terus apa kendalanya atau apa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan tindakan tersebut. Lalu apa hasil tindakan yang telah dilakukan, itu dibuat satu laporan. Dari 21 tindakan ini cukup membuat salah satu laporan analisa sintesa. Untuk kriteria penilaian, ini dalam rentang 0 sampai 100, akan tetapi untuk batas lulus mahasiswa adalah minimal 65 itu dikatakan lulus. Tapi untuk rentang penilaiannya bisa sampai 100. Selanjutnya kami berikan contoh untuk logbook mahasiswa. Kemarin untuk logbooknya sudah kami kirimkan di grup. Nanti mahasiswa menulis atau mengisi kegiatan harian juga. Jadi misal hari pertama Senin kegiatannya apa saja, lalu keterangannya nanti bisa mandiri atau observasi. Jadi nanti selain mengisikan di logbook, di target kompetensi, apabila nanti ada kegiatan atau target kompetensi yang tidak tertulis di target di sini, bisa dituliskan di kegiatan harian. Misal di target kompetensi itu tidak ada pemasangan infus, karena pemasangan infus itu adalah target kompetensi untuk keperawatan dasar. Tapi bisa juga dituliskan di kegiatan harian. Sehingga kita bisa memantau dalam satu hari tersebut mahasiswa itu melakukan kegiatan apa saja. Nanti mengetahui mahasiswa dan CI atau perawat yang sedang berjaga dengan mahasiswa. Lalu untuk format-format kegiatan atau format tugas terlampir di bawah, dan format untuk penilaian juga bisa di bawahnya. Misal format penilaian untuk laporan pendahuluan dan laporan kasusnya sudah terlampir. Nah, nanti untuk dosen NIDN atau dosen bukan NIDK bisa memberikan nilainya di logbook mahasiswa. Bila dosen NIDK, nanti mahasiswa bisa melakukan cam scanner apabila tidak memungkinkan untuk bertemu, nanti bisa memberikan penilaiannya dalam bentuk soft file. Mahasiswa bisa mengirimkan logbooknya, bisa dilakukan dengan cam scanner seperti itu. Untuk format penilaian terlampir di bawah, nanti ada nilai yang diisi oleh pembimbing akademik, ada nilai yang bisa diisi oleh pembimbing klinik. Nanti di akhir kami kirimkan untuk form penilaian atau rekap penilaian dalam bentuk Excel agar memudahkan Bapak Ibu dalam memasukkan nilai.
Lalu untuk selanjutnya Bapak Ibu kami mohon ketika dalam pembimbingan juga berkoordinasi dengan pembimbing klinik yang ditunjuk di masing-masing rumah sakit. Setidaknya nanti bisa komunikasi dengan pembimbing klinik bahwa menyampaikan pembimbing akademik yang akan membimbing mahasiswa di rumah sakit tersebut adalah Bapak Ibu seperti itu. Jadi tetap ada meskipun bimbingan secara online tetap ada komunikasi dengan pembimbing klinik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nanti juga apabila Bapak Ibu diminta untuk membantu dalam proses persamaan persepsi, nanti kami minta bantuannya persamaan persepsi nanti menyesuaikan bisa online, bisa offline menyesuaikan rumah sakit. Jadi persamaan persepsi nanti menyampaikan teknis-teknis bimbingan dan penugasan kepada pembimbing klinik di tiap rumah sakit. Jadi untuk jadwal dan proses pelaksanaannya bagaimana nanti kita share di grup karena kita ada 13 rumah sakit dan hanya ada 9 pembimbing akademik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya untuk diskusi silakan untuk proses setelah ini. Dari saya cukup sekian. Selanjutnya bisa sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fida. Baik, Bapak Ibu menambahkan J, nanti tadi Pak Fida sudah menyenggol sedikit terkait persamaan persepsi. Jadi nanti sebelum mahasiswa datang ke rumah sakit, biasanya ada proses persamaan persepsi antara pembimbing akademik dengan pembimbing klinik di rumah sakit tersebut. Nah, untuk persamaan persepsi ini, nanti kami meminta bantuan dari Bapak atau Ibu, nggih, nanti insya Allah kami koordinasikan di grup. Adapun pelaksanaannya insya Allah kami bisa mapping mulai minggu depan karena ini kami biasanya janjian dulu dengan rumah sakit. Nah, mengke menawi Bapak Ibu kami mintai bantuan untuk persamaan persepsi. Mohon nanti untuk menyediakan BAP nggih. Nanti Pak Fida mungkin saged bantu di-share di grup untuk format BAP nggih Pak Fida. Iya Bu, bisa Bu, nanti kami share. J, siap, terima kasih. Kemudian kalau kegiatan persamaan persepsinya luring, berarti mendatangi langsung rumah sakit. Mohon maaf, kalau persamaan persepsinya luring, kita datang langsung ke rumah sakit, maka Bapak Ibu nanti ngebon dulu ke prodi untuk uang hadirnya. Berarti uang hadirnya kita berikan secara fisik, ngaten. Bisa ketemu saya atau ketemu dengan Bu Ika. Nah, nanti kalau misalnya daring, berarti hanya melalui Google Meet atau platform daring yang lainnya, maka mohon untuk Bapak Ibu yang ditugaskan untuk membuat linknya nggih, misalnya pakai Google Meet nggih Bapak Ibu buat linknya ngaten. Menawi nanti kesulitan mungkin bisa kita sama-sama belajar ngaten. Mungkin itu tambahannya dari saya. Bapak Ibu Mbak Menawi ada diskusi terkait kompetensi, penugasan, atau yang lainnya? Monggo silahkan. Pak Pangga ini kayaknya pada ngendikan. Tahu Pak Pangga? Iya Bu, terima kasih. Nggih. Menanyakan terkait dengan penugasan mahasiswa, terkait dengan pembuatan asuhan keperawatan ini apakah sudah harus menggunakan SDKI atau mahasiswa masih diberi kelonggaran atau harus pakai S3S? Oke, siap. Pak Fida pada langsung atau Dari ditampung dulu? langsung niki dari prodi ada ketentuan betul Bu? Boten Pak, biasanya ke pengampu J. Oke. Untuk bimbingannya nanti bisa menggunakan 3S nggih Pak. Jadi sama-sama mungkin rumah sakit kan sudah diterapkan menggunakan 3S semua. Jadi mahasiswa dari kampus nanti bisa menggunakan 3S juga. Meskipun nanti dulu di proses bimbingan di perkuliahan mahasiswa sudah diperkenalkan dengan Nanda, dengan SDKI, tapi nanti untuk pelaksanaan di rumah sakit biar bisa sama-sama rumah sakit menggunakan 3S, kita juga mahasiswa menggunakan 3S seperti itu. Begitu, Pak Pangga. Nggih, Bapak, matur nuwun. Nggih. Pak Fida mungkin bisa dijelaskan detail nggih 3S sing pripun nggih. Oke.
Nanti J. untuk diagnosa bisa menggunakan SDKI, terus untuk luarannya bisa menggunakan SLKI, lalu untuk intervensinya menggunakan standar intervensi keperawatan Indonesia yang telah disusun oleh PPNI. Apabila nanti ketika ujian yang Bapak Ibu sudah mempunyai SOP atau buku SOP dari PPNI juga bisa digunakan untuk toolnya begitu. Apabila sudah ada, saya sendiri juga belum mendapatkan SOP, buku SOP-nya. Tapi kalau rumah sakit sudah ada mau diterapkan menggunakan itu bisa. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Fida. Mungkin terkait tool tadi, mahasiswa selama praktek lab di kampus untuk SOP dari PPNI kayaknya belum J Pak Fida J. Oke Bu, nanti Mm-mm. baik. Berarti Iya, nanti untuk pengenalan saja Bu. Jadi nanti untuk penilaian J, bisa siap. menggunakan penilaian yang dari kampus begitu, nggih. J. Tersuwun Atau begitu. mungkin misalnya ada mau diperkenalkan yang dari PPNI SOP itu boleh nanti dikomunikasikan dulu paling tidak item napa mawon yang akan dinilai ngaten. Saya yakin kalau tindakan mungkin tidak beda jauh nggih, paling ada item serimpil-serimpilan sedikit yang mungkin agak sedikit beda nomornya mungkin. Saged dikenalkan Pak Husin dan Bapak Ibu yang lain tapi dikomunikasikan dulu mungkin J. Oke, Bu. Jadi Nggih. terkait proses bimbingan BST dan DOPS nanti J. bisa menyesuaikan kalau misalnya mahasiswa bisa membawa tool yang dari kampus, lalu Bapak Ibu apabila mempunyai buku dari SOP dari yang sudah didistribusikan dari PPNI bisa dikenalkan kepada mahasiswa. Jadi apakah ada perbedaan dari tool yang ada di kampus dengan yang dari PPNI nanti bisa disampaikan untuk bimbingan saja di waktu proses BST maupun proses DOPS seperti itu. Nggih, Gitu. siap. Nggih, siap. Baik, wonten malih mungkin Bapak Ibu diskusi. Bu Mohon Yuli, izin Bu, monggo. Nggih. Nggih, menyambung yang 3S itu tadi, non sewu, kemarin pengalaman kami ketika mengampu beberapa stase itu, kebetulan ada beberapa CA yang belum familiar atau belum kenal gitu ya dengan 3S. Jadi ketika saya, Mbak ini kok tidak pakai 3S, Bu, karena CA-nya itu belum tahu, katanya mintanya tetap pakai Nanda. Nah itu kalau kemarin pengalaman seperti itu ya mau tidak mau kami yang menyesuaikan dengan CI gitu Bu. Itu pripun gimana Pak Husen? Monggo Oke, Pak Husen. oke, terima kasih Nggih, Bu Yuli masukannya. nggih, Kalau dengan kondisi seperti itu nanti menyesuaikan mawon Bu dengan CI. nggih, nggih, Jadi penggunaan SDKI memang sebenarnya dari PPNI sudah menyarankan menggunakan SDKI, nggih, tapi tidak melarang penggunaan Nanda begitu. Apabila menggunakan Nanda berarti nanti untuk NOC-nya itu pakai NOC Bu. Jadi misalnya menggunakan Nanda nggih, tidak pakai SLKI atau SIKI tapi nggih, menggunakan NOC dan NIK Nogdanik seperti nggih, itu. nggih, Jadi bisa berat, apabila nggih, menggunakan Nanda, penggunaan luarannya dan intervensinya menggunakan NOC dan NIK. Nogdanik Apabila nggih, menggunakan SDKI nanti luarannya pakai SLKI dan intervensinya menggunakan SIKI seperti itu. nggih, Gitu Bu Yuli. nggih, 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 matur suwun. Berarti anu nggih Pak, itu tadi ketika CI-nya mungkin belum terpapar atau belum familiar dengan 3S masih boleh nggih pakai itu Nanda Niktok ngoten nggih. Ibu Bu Yuli. Nggih, nggih, nggih matur suwun Pak. Oke, terima kasih Bu Yuli. Mungkin Bapak Ibu yang lain, Bu Ida, Bu Siti atau Bu Laila? Bu Laila tadi kayaknya ya. Monggo Bu Laila. Iya Bu, ini mau bertanya saja Bu. Tadi kan kalau dari kampus kita lebih dianjurkan untuk menggunakan 3S ya, SDKI, SIKI, dan SLKI gitu. Nah, semisal ketika kita bimbing mahasiswa terus di kasus itu ada item-item yang memang tidak tercantum di SDKI 3S tadi, apakah boleh kita memberikan masukan tapi dari triple N gitu Pak? Terima kasih. Itu aja sih Bu. Nggih. Monggo Oke. Pak Fida. Jadi Nggih. ada beberapa istilah yang mungkin di SDKI ada, terus di Nanda tidak ada. Terus ada di Nanda ada, mungkin di SDKI tidak ada. Jadi memang untuk Nanda itu kan ini ada yang terbaru 2022. Iya. Jadi memang ada berapa ya sekitar 20 diagnosa yang sudah tidak ada begitu. Jadi memang kalau menggunakan Nanda memang bisa coba nanti menggunakan yang terbaru.
Terus apabila menggunakan SDI, kalau SDKI baru cetakan atau edisi baru satu, nggih. Belum ada revisi begitu. Jadi apabila nanti ada tadi penggunaan misalnya pakai SDKI, nanti pakai SDKI semua, Bu. Tapi Iya, nanti Om. bisa dijelaskan kepada mahasiswa, misal dengan diagnosa tersebut, kalau di Nanda itu diagnosa yang digunakan itu ini begitu. Oh, ya. Jadi bisa untuk tambahan pengetahuan mahasiswa saja. Gitu. Berarti Kadang untuk istilah itu kadang istilahnya berbeda. Misalnya kayak perfusi jaringan, kalau di Nanda itu resiko, tapi kalau di SDKI itu bisa aktual. Nanti menyesuaikan mawon. Disampaikan ke mahasiswa misalnya askapnya menggunakan SDKI. Ini kalau di Nanda diagnosanya ini adanya resiko begitu. Belum ada diagnosa yang terkait aktual. Bisa disampaikan begitu. Oh, nggih. Matur suwun, Pak. Oke, terima kasih Pak Fida. Wonten malih Bapak Ibu? Oke. Ya, sepertinya untuk Bu Ada Yuli, lagi, Bu. pripun? Nggih. Nggih, monggo Bu Yuli, monggo Nggih. monggo. Nah, itu tadi Bu untuk terkait dengan persamaan persepsi dengan rumah sakit. Non sewu kalau misalnya untuk kami yang dosen NIDK misalnya untuk persamaan persepsinya maksudnya tidak ditawarkan mau luring atau daring tapi misalnya langsung didaringkan ngoten pripun nggih? Nggih, nanti insya Allah kami coba seperti itu, Bu. Nggih paham, Bu. Nggih, non sewu nggih. Nggih, mboten napa Ibu, karena memang nggih lokasinya. Nggih, siap, mboten. siap. Nyon tolong niku nggih, matur suwun. Nggih, siap. Oke. Wonten malih diskusi Bapak Ibu? Cekap nggih? Nggih, sementara Nggih, mungkin cekap. Nggih, terima kasih. Sementara cekap nanti insya Allah apabila ada yang perlu dikoordinasikan bisa bisa kita saling komunikasikan di grup. Nggih. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas kerjasamanya, atas atensinya. Terima kasih sudah membantu kami program studi untuk melaksanakan kegiatan, merencanakan kegiatan untuk praktek klinik KMB. Baik, sebagai penutup Bapak Ibu, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Insya Allah nanti untuk koordinasi lebih lanjut melalui grup nggih. Ampun supaya mengingatkan Bapak Ibu untuk absen di e-meeting nggih seperti biasa. Nggih. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih Pak Fida, terima kasih Bu Yuli, Bu Siti, Bu Lailia, Bu Ida, Pak Pangga. Semoga sehat selalu. Sampai bertemu insya Allah di kesempatan selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.